Stock expired. Rugi, untung ditemukan sendiri. Kalau terlanjur diberikan ke pasien, gimana? Apalagi kalau ditemukan dinkes, bisa dipenjara. Duh, pusing. Oke, sip. Selamat malam, Bapak Ibu dan teman-teman sejawat yang telah hadir pada webinar Bisnis Apotik Series 3. Perkenalkan, saya Rizka, bertemu kembali dengan saya yang akan menemani malam hari ini hingga nanti akhir acara berakhir. Jadi untuk for your information ya teman-teman, ini udah webinar kita yang ketiga, di mana webinar kita yang pertama itu udah membahas tentang modal minimal yang bisa kita buat menjadi sebuah bisnis apotik. Kemudian yang kedua kita udah membahas terkait gimana sih tips and trik perizinan yang melalui OSS RBA, bagaimana cara mudahnya. Dan kemudian ini adalah seminar kita yang ketiga, di mana kita akan membahas terkait tips and trik dan juga beberapa jurus jitu ya, memanfaatkan digital marketing untuk melesatkan offset bisnis apotik kita. Yang pastinya ini akan banyak banget insight yang didapat, ilmu yang didapat, jangan lupa untuk dicatat. Dan buat teman-teman yang mau dapat seminar-seminar berikutnya, bisa banget ditonton di YouTube-nya Apotik Digital. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dan komen ya pastinya begitu. Oke, sebelum kita mulai nanti ke narasumber kita, Pak Andi, pastinya udah banyak yang kenal ya. Saya akan spill nanti aja lah sedikit ya. Sebelumnya saya ini udah aktif ya, udah ada Kak Nurul. Halo Kak Nurul, saya udah ditemani dari awal. Halo. Nah, Kak Nurul akan mempresentasikan beberapa hal terkait apotek digital. Yang mungkin teman-teman juga penasaran ya, apotek digital itu apa sih? Berupa software, software untuk apa, dan manfaatnya apa, kelebihannya apa. Oke, langsung aja akan dijelaskan oleh Kak Nurul Ayesha. Kak Nurul, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini bisa hadir lagi ya Apotik Digital ya dengan webinar seriesnya. Ya, pastinya yang webinar kali ini nggak kalah serunya ya dengan webinar kita yang sebelumnya. Nah, namun sebelumnya izinkan kami Apotik Digital ingin mengenalkan sedikit gitu, apa sih Apotik Digital gitu ya. Soalnya agar lebih kenal juga gitu ya dengan Apotik Digital. Nah, saya izin untuk share screen. Sudah ya, sudah kelihatan? Masih loading, Kak. Oh, masih loading. Belum kelihatan ya? Masih gelap sih, Kak, di sini. Oh, kok gelap ya? Sebentar. Udah. Oke, sambil menunggu Kak Nurul untuk bisa mempresentkan PowerPoint-nya buat teman-teman informasi. Jadi ini teman-teman yang hadir di live di YouTube akan ada hadiah menarik yaitu GoPay sebesar 50.000 bagi teman-teman yang share link YouTube-nya dan juga share insight-insight yang didapat dari seminar kita hari ini ataupun aktivitas seminar kita malam hari ini di Instastory-nya. Dan jangan lupa untuk tag @Pharmacourse dan tag @Apotik Digital. Seperti itu. Jadi, ini udah makin nambah ya di YouTube ya, teman-teman. Nanti juga akan kita bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi jangan lupa untuk langsung tanyakan aja di kolom chatnya. Ini kesempatan banget ya. Bisa banyak pertanyaan banget nih buat Pak Andi nih.
Saya sendiri aja udah kayak nyimpan, mau nanya apa ya buat Pak Andi ya, biar bisa omset apoteknya tuh makin melesat di 2023. Bener banget nih, udah menuju akhir tahun 2022, harus buat banyak hal baru di 2023. Nah, udah muncul kan Nurul? Oke, baik, udah muncul. Saya persilakan kembali ke Kak Nurul. Oke, sepertinya masih ada yang harus di otak-atik lagi, Kak Nurul ya? Gimana Kak Nurul? Oke, nggak apa-apa Kak. Masih, oh ini udah. Oke, udah bisa. Oke, sambil menunggu ini saya spill sedikit untuk narasumber kita pada malam hari ini. Jadi Pak Andi ini juga merupakan, oh udah bisa. Oke, udah bisa. Sudah. Oke, mohon maaf atas Ya jadi ini. spill ya, biar rahasia, biar penasaran di akhir. Oke, silakan Kak Nurul. Oke, eh, dis- selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini, saya dari perwakilan dari Apotek Digital ingin mengenalkan sedikit mengenai Apotek Digital gitu ya. Seperti mungkin teman-teman sudah pengalaman juga ya menemui berbagai permasalahan yang di apotek seperti pencatatan stoknya yang tidak akurat karena ada selisih antara catatan dengan stok fisik ya yang ada di apotek. Terus juga kalau melakukan stok off name itu harus tutup apoteknya supaya tidak mengganggu proses stok off name. Juga sulit untuk membuat berbagai laporan, terutama untuk laporan keuangan. Padahal laporan keuangan ini penting banget untuk mengevaluasi keberjalanan bisnis apotek. Terus juga ada masalah mengenai banyaknya stok yang kadaluarsa, sehingga kan ini pastinya menyebabkan kerugian ya karena harus dimusnahkan. Terus juga menumpuk stok produk tapi nggak laku-laku, kebocoran kas dan keuangan di apotek, dan sulit untuk mengatur karyawan walaupun sudah dibuat berbagai macam SOP, serta sulit untuk melakukan pengadaan yang efektif karena pengadaannya masih menebak-nebak dan berbagai permasalahan lainnya terkait pengelolaan di apotek. Nah, atas latar belakang permasalahan ini, kita disitulah hadir apotek digital. Nah, jadi apotek digital ini merupakan software ya, aplikasi atau tools untuk memudahkan pengelolaan aktivitas di apotek, dari pengelolaan stoknya, pengelolaan karyawan, pengelolaan database pelanggan, dan lain-lain. Nah, apa saja sih kelebihan di apotek digital? Yang pertama, ini aksesnya bisa di mana saja, kapan saja. Nah, karena sistem kita ini memanfaatkan penyimpanan di server juga dan online, jadi apotek digital ini bisa diakses di mana saja, kapan saja. Dan tentunya bisa diakses oleh unlimited user, unlimited device. Jadi berapapun user yang mau menggunakan, berapapun device-nya itu nggak masalah. Dan yang ketiga, data apoteknya aman. Nah, tenang aja. Jadi dengan penyimpanan data di server, itu kita kita jamin aman. Dan apotek digital pun merupakan perusahaan yang independen ya, jadi tidak berafiliasi atau punya usaha apotek sendiri. Jadi ya kita murni untuk menyediakan software atau tools untuk memudahkan apotek saja. Dan juga untuk masuk ke softwarenya ini, seperti misalnya karyawan mau masuk itu punya keamanan yang berlapis.
Jadi ada misalnya pengelolaan shift, akun yang khusus untuk karyawan, pengaturan hak akses, dan lain-lain. Dan yang keempat, fiturnya lengkap. Nah, jadi fitur ini sebenarnya berangkat pun dari usulan-usulan dari mitra-mitra kita dan juga kita kembangkan. Di sini kita berusaha untuk memberikan fitur-fitur yang fit ya dengan bisnis apotek. Dan yang kelima, nah mudah digunakan. Dan selanjutnya, gimana sih apotek digital itu bisa membantu pengelolaan di apotek? Tentunya dengan kehadiran fitur-fitur di apotek digital ya. Yang pertama, itu saya rangkum beberapa fitur unggulan kita ya. Yang pertama, itu bisa mencatat semua transaksi di apotek secara otomatis ya, secara real time. Dari pencatatan penjualan melalui kasir, retur penjualan, pembelian, konsinyasi, pembayaran hutang piutang, dan transaksi lainnya. Dan di sini saya coba tampilkan screenshot dari menu kasir di apotek digital. Nah, selanjutnya kita punya dashboard yang informatif. Jadi dashboard ini berguna banget untuk memantau atau mengevaluasi kinerja apotek secara keseluruhan, secara mudah gitu ya, karena ditampilkan visualnya informatif dan menarik. Dari sini, terutama owner itu bisa memantau. Dan kita bedakan ada beberapa dashboard, ada dashboard umum, dashboard penjualan, dashboard pembelian, dan dashboard persediaan. Selanjutnya juga berbagai laporan yang detail dan otomatis. Dari kartu stoknya sudah digital, jadi nggak perlu lagi mencatat di kartu stok secara manual ya, setiap ada pemasukan atau pengeluaran stok produk. Terus juga ada laporan shift jaganya dan dilengkapi dengan riwayat keluar masuk shift dari semua karyawannya. Lalu ada laporan penjualan, laporan pembelian, laporan persediaan, laporan hutang piutang, dan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini juga kita ada laporan laporan neraca keuangan, dan laporan laba rugi. Laba rugi hingga nanti bisa tahu gitu laba bersihnya berapa. Ada selanjutnya, ini juga penting banget ya di apotek melakukan analisis berdasarkan data dan performa di apotek. Jadi beberapa fungsi analisis ini, yang pertama tadi kan untuk mengetahui gimana pergerakan dan perencanaan dari pengadaan kita ya. Ini kita bisa memanfaatkan analisis Pareto, analisis pembelian untuk tahu status produk, misalnya yang mana yang overstock, mana understock, mana yang stoknya mencukupi kebutuhan per bulan, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat di analisis pembelian. Kalau di analisis Pareto, kita bisa lihat mana yang prioritas untuk diadakan ya, atau Paretonya A, dan lain-lain. Dan ada analisis jam hari sibuk apotek juga untuk melihat kapan sih kira-kira apotek ini yang paling rame, di jam berapa, di hari apa. Dan di situ kita bisa menentukan strategi untuk di apoteknya gimana cara pengaturan shift dan karyawan dan lain-lain. Ada analisis harga modal juga, jadi kita bisa tahu mana harga yang naik dan kita bisa melakukan penyesuaian karena dilengkapi juga rekomendasi penyesuaian harganya. Dan juga ada membandingkan harga supplier. Misalnya ada produk yang sebelumnya sudah dari supplier A, B, dari ini gimana perbandingan harganya dari yang sebelum-sebelumnya. Dan yang ini juga nggak kalah pentingnya, yaitu pengaturan hak akses pengguna. Jadi di apotek digital ini, owner atau pemilik apotek bisa mengatur ya hak akses data dan hak akses halaman masing-masing karyawan secara custom dan detail. Jadi akan disesuaikan dengan kewenangan di masing-masing apoteknya. Jadi misalnya untuk kasir hanya boleh untuk melihat halaman terkait penjualan, misalnya hanya bisa menginput data penjualan, namun tidak bisa memasukkan faktur, misalnya. Itu bisa banget diatur di apotek digital. Dan banyak lagi fitur lainnya ya, karena kita
menampung masukan dan usulan fitur dari mitra-mitra kita. Jadi kita Apotek Digital pun tumbuh bersama mitra dan atau pengguna Apotek Digital. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ingin kenalan lebih lanjut dengan Apotek Digital, bisa kunjungi Apotek Digital di apotekdigital.com atau bisa juga download di Google Play atau App Store. Di sini bisa langsung juga untuk coba-coba secara gratis ya di akun demonya. Oke, mungkin cukup sekian nih pengenalan singkat terkait Apotek Digital. Selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator Rizka. Terima kasih Kak Nurul atas presentasinya. Nih udah jelas banget ya terkait platform Apotek Digital ini. Jadi buat teman-teman yang kepo langsung aja bisa download di Google Play dan juga di App Store-nya. Di situ ada demonya dan juga langsung ada harganya ya Kak ya. Kalau nggak salah sudah tertera juga di harganya. Itu di web ya? Di web ya. Oh ya benar. Itu di webnya ada. Jadi buat yang penasaran, yang kepo nih, apalagi yang baru-baru bangun bisnis apotik dan kewalahan, siapa tahu langsung omsetnya banyak, bisa banget pakai Apotek Digital ya, biar lebih mudah. Oke, Kak Nurul, begitu ya Kak ya? Ya, Oke, terima kasih Kak Nurul. Terima kasih, sama-sama. Baik, kita langsung masuk ke materi kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita, Pak Andi. Halo Pak Andi, ini Pak Andi udah bersama kita, boleh untuk mengaktifkan kameranya Pak Andi? Wah, Halo, ini dia Assalamualaikum. sosok Pak Andi yang banyak sekali ini ya, lewat-lewat di Instagram ya. Mungkin kalau teman-teman sering lihat dan ngikutin ini ya Pak, bisnis apotik Instagramnya nih pasti udah kenal banget lah sama sosok Pak Andi Eko Wibowo. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah Rizka, baik. Gimana kabar Rizka? Alhamdulillah baik Pak Andi. Ini antara Jogja dan Balikpapan dipertemukan di Zoom, memang luar biasa ya. Teknologi zaman sekarang ya Pak Andi ya. Masya Allah. Oke, baik. Mungkin saya akan sedikit mengenalkan sosok Pak Andi, tapi nanti juga ada ini ya Pak ya, CV dari Pak Andi langsung. Mungkin boleh dibantu tim atau dari saya Pak Andi? Oh, ini udah dibantu oleh tim. Oke, ini langsung aja deh teman-teman tonton. Ini adalah sosok Pak Andi dikenalkan melalui video. Jadi biar lebih ngeklik ya, lebih tahu siapa sih Pak Andi Eko Wibowo begitu. Gimana tim? Oke, ini udah bisa. Oke, jadi Pak Andi ini merupakan alumni dari Universitas UGM ya Pak Andi ya, yang sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke. S1 Farmasi, Apoteker, dan pasca sarjananya di UGM. Dan sekarang menjadi dosen farmasi di UMY. Merupakan owner dari Indah Pharma Group. Pharma Group untuk dakwah yang lebih baik. Wah, ini Masya Allah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibuat juga untuk karyawan-karyawan di Pharma Apotik ya. Jadi bukan hanya untuk bisnis apotiknya aja, tapi juga SDM-nya itu diperhatikan dan juga aktivitas-aktivitas SDM. Karya-karya produktivitasnya ada buku yang diciptakan oleh Pak Andi, dikaryakan oleh Pak Andi.
Dan juga Pak Andi juga founder dari Belajar Bisnis Apotik. Teman-teman bisa kepoin langsung di Instagramnya @bisnisapotik. Ya, ini dia ada buku Bisnis Apotik. Kemudian beberapa seminar dari Pak Andi. Andi juga buat ini ya, sekolah bisnis apotik. Oh, ini sangat menarik sih. Bisa diikutin sama teman-teman. Pak Andi juga aktif untuk sharing ke semua teman-teman apoteker terkait bisnis apotik khususnya. Jadi kalau setelah webinar ini ternyata masih banyak hal nih yang perlu dipelajari dan masih pengen tahu terkait detail-detail hal apa aja yang harus kita ketahui terkait bisnis apotek ini, bisa nih langsung kepoin Instagramnya, ikutin kelasnya, follow Pak Andi ya, biar bisa langsung tanya sama Pak Andi. Oke, terima kasih. Baik, langsung aja Pak Andi, untuk materi saya persilahkan kepada Pak Andi. Terima kasih Mbak pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diamini ya. Yang di YouTube juga di chat ya, diamini, chat. Siapa aja nih absen nih? Saya mau tahu. Woi, bangun. Saya mau tahu nih siapa aja ya yang ada di YouTube, chat ya. Saya mau tahu nih ya, ini ya, nggak tahu siapa aja yang bisa langsung ini ya. Oke, kalau gitu saya izin pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ini mahabbataka ma'rifataka. La ilaha illallah. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, cukupilah kami, dan berilah kami rezeki yang barokah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil. Ya Allah, jadikanlah hamba, istri hamba, anak-anak hamba, tim hamba, karyawan-karyawan hamba, murid-murid hamba, dan guru-guru hamba menjadi orang yang soleh dan mensolehkan orang lain, orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk surgamu. Ya Allah, jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang tingkat keimanannya setara dengan para sahabat Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Luar biasa sekali, terima kasih Mbak Rizka, Mbak Nurul. Biasa sekali hari ini saya diamanai suatu kehormatan untuk menyampaikan ilmu gitu ya. Saya mau tahu nih siapa aja. Terima kasih Mbak Wulan, selamat malam. Karprili, selamat malam. Wisnu Dailani, selamat malam. Mbak Wahyu AF, selamat Pak Wahyu ya, Pak Mas Wahyu AF nih. Selamat malam Mbak Dita, selamat malam. Siapa lagi yang hadir? Cat. Wahai 44 juta peserta yang hadir di grup ini. Woi, bangun. Mana nih? Yang gila ini ya. Masya Allah. Teman-teman, hari ini saya akan bahas tentang jurus online meningkatkan omset apotek. Sesungguhnya ada 6 gitu ya.
sesungguhnya ada 6 jurus gitu ya, ada 6 jurus, tapi saya rasa nggak mungkin cukup waktunya gitu ya. Wih, mati nih, saya sebentar ya. Saya konekkan Zoom saya dulu. Nah nih ada Dea, selamat malam Dea. Siapa aja ya, siapa lagi yang hadir ya? Dea, terus siapa lagi? Ya, Insya Allah Dea Rizky, selamat pagi, semangat pagi ya. Walaupun malam, pagi-pagi, dan kita belum mandi, no problem. Ya. Hari ini luar biasa sekali. Izinkan saya menyampaikan 6 jurus gitu ya. Harusnya 6 jurus gitu. Tapi saya rasa waktunya nggak akan cukup gitu ya. Jurus online meningkatkan omset apotek gitu ya. Nah, saya akan awali dari ini, dari alur yang saya buat gitu ya. Jadi yang pertama mau tidak mau kita ambil ini tentang adalah sebuah database pelanggan kita. Dari database pelanggan kita ini, maka kita bisa dari database pelanggan ini kita bisa kemudian buat sebuah kolam. Apa sih yang dimaksud kolam? Nanti hari ini akan saya jelaskan juga. Kemudian juga diberi umpan gitu ya. Diberi umpan, kemudian masuk ke penjualan. Nah, ini ya. Nih, Mas Wisnu, siap. Gas, Pak. Jurus-jurusnya, Pak. Ini ya. Nah, ini adalah jurus pertama yang mungkin hari ini saya bisa sharing. Mungkin next ke depan gitu kita bisa sharing lagi. Saya akan support ya teman-teman dari Apotek Digital ini untuk bisa terus bertumbuh, terus belajar. Karena mau tidak mau saya suka forum-forum seperti ini dan saya akan support terus teman-teman yang memiliki forum-forum seperti ini gitu ya. Jurus pertama adalah kumpulkan database pelanggan apotek Anda. Database itu dibagi dua. Bisa database online, bisa database offline. Oke, mari kita share. Ayo kita sharing yuk. Speak up yuk. Teman-teman speak up. Ini cara ambil database di tempat kami. Boleh teman-teman bisa chat juga, silahkan chat ya, silahkan chat teman-teman chat ya, silahkan nih Mbak Nur Aminatus nimbrungnya di sini sama Pak Andi, barengan jamnya sama Mas Jumaidi soalnya. Ya betul Mbak Nur, malam ini tim saya juga ada sharing-sharing webinar gitu ya tentang branding di kelas sebelah gitu ya, di kelas plafon saya, dan saya melayani teman-teman yang ada di sini. Saya terima undangan di sini juga gitu ya. Nah, ini adalah cara ambil database kami. Yang pertama adalah penyuluhan dan cek kesehatan di RT RW Dukuh sekaligus ambil database dan memberikan members. Kemudian yang kedua itu adalah kita menyebar leaflet RT ke RT info sekaligus diskon dan ambil database. Perhatikan nih, perhatikan kata kuncinya adalah database gitu ya. Ambil database, ini juga ambil database gitu ya. Ambil database dari counter-counter handphone. Nah, nih saya juga saya juga ngambil database dari counter handphone. Kemudian kita juga pernah melakukan kuliah online, masuk ke grup WhatsApp, grup RT RW gitu ya. Kita pernah masuk ke kuliah online, masuk ke grup WhatsApp, masuk ke grup RT RW. Kemudian juga kita pernah adakan nota undian sembako. Kemudian ada pada saat resep, swamedikasi, dan cek kesehatan, ini lagi-lagi kuncinya teman-teman apa? Chat. Kuncinya apa? Kuncinya adalah database ya. Kuncinya adalah database. Kuncinya adalah database gitu ya. Database, karena mau nggak mau database ini adalah bagaimana pelanggan apotek kita mengenal kita, itu ya. Masya Allah, semangat sekali Mbak Uswatun Hasanah. Belum pernah ketemu saya ya. Wah, tak teriakin terus itu. Woi, bangun! Nah, ini ayo kita bahas. Ayo kita bahas ya. Kita bahas nih. Ada 51 orang ya. Ayo chat, kita bahas. Database penyuluhan. Contoh, teman-teman boleh speak up. Contohnya lagi, contoh-contoh lainnya lagi ya. Contoh-contoh lainnya. Yuk, coba nih. Kami pernah bekerja sama dengan Karang Taruna. Grab database lewat cek kesehatan gitu. Kita pernah nih. Nah, cek kesehatannya tensinya gratis, yang lain bayar. Nah, ini
kita ambil Grab database di ini, kita ambil Grab database. Ini odong-odong apoteker nih, buatan saya juga nih, ada odong-odong apoteker juga. Nah, ini gitu. Kita ambil, cek tensinya gratis, yang lain bayar, tapi kita juga ngambil database dari sini. Maka Grab database, ini kuncinya ya. Grab database, kemudian masukkan ke grup WhatsApp gitu ya, masukkan ke grup WhatsApp, follow up untuk masuk ke grup WhatsApp itu. Nah, ini kita pernah juga ambil database di Senam Lansia, ya, Senam Lansia. Kita pernah chat Senam Lansia dan chat tensi. Lagi-lagi sekali lagi Grab database, follow up, buat kolam grup WhatsApp searah. Bisa WhatsApp-nya bisa WhatsApp searah, bisa WhatsApp dua arah. Itu bisa nih. Kita ini contohnya di Dusun Karang di tempat kami. Kemudian kita itu plotnya ya, misalnya ini apotek saya nih. Harusnya kita ngambil database-nya adalah radiusnya obat nyamuk. Obat nyamuk gini gitu ya, semakin besar gitu ya. Nah, pakai anunya obat nyamuk gitu ya. Nah, ini selalu muter-muter ke obat nyamuk itu ya. Jadi dari apotek gitu ya, dari apotek melebar seperti itu. Nah, cara ini sangat powerful teman-teman untuk apotek kita itu bisa dikenal gitu. Nah, ini kemudian kita perpedukuhan ya, kita list dari peta itu perpedukuhan gitu. Ini kemarin ada targetnya pokoknya sebulan yang tertarik mau ngelihat struktur organisasi tim marketing saya gitu ya. Bisa kalau ada yang tertarik chat deh, tak tunggu. Kalau ada yang tertarik ngelihat struktur organnya tim marketing saya, karena tim marketing saya udah gede nih. Nah, boleh ayo chat. Kalau ada yang lebih dari 10 yang ngechat, saya buka. Kalau nggak ada yang lebih yang 10 yang ngechat, nggak saya buka nih ya. Ini karena delay, saya tunggu hitungannya sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padahal delaynya 1 jam. Itu ya. Nah, baru satu Rizka. Yang lain baru satu nih Rizka ya, yang lain gitu ya. Ayo, cuma 1. Kalau nggak ada 10, nggak akan saya buka ya. Ayo, siapa lagi yang mau struktur organ marketing di tempat saya? Ayo. 2, baru 2, Irma. Salam kenal Irma. Jangan lupa teman-teman follow Instagram saya ya, Andi Eko Wibowo ya. Followernya saya masih dikit. Nah, 1, 2, 3, 4, baru 4 ya, baru 4, 5, baru 5 ya, mana nih? Mana? Baru 5, 6, baru 6. Ah, Irma curang. Irma 2 kali, baru 5 nih, baru 5. Mana nih? Ayo. Yang lain, Nur. Mbak Nur, oke, 6. Irma 7. Wah, curang. Ayo, selain Irma, masa ini 50 orang cuma Irma terus? Ayo, mana yang lain? Woi, jedol. Aku lagi dinas malam, semangat banget ikut webinar Bapak. Yuk, jos. Yeay. Oke, ya. Bener nih, nggak ada 10 ya. Kalau nggak ada 10, saya nggak jadi. Wow, keluar. Nurul, Rizal ya. Mana? Oke deh. Oke. Ini adalah bagian marketing kami ya. Di tim marketing ya, berarti marketing sebentar. Ini adalah, kalau yang ini struktur organisasi finance kami nih. Struktur organisasi finance kami. Kalau mau yang tertarik finance, ayo kita belajar gitu ya. Nah, ini kita akan bahas tentang marketing ya. Tunggu sebentar, marketing ya, marketing. Nah, ini adalah marketing kami nih teman-teman. Jadi
ada departemen marketing kami, teman-teman boleh ikut gitu ya. Teman-teman boleh ikut kami, tapi silahkan teman-teman sesuai kemampuan teman-teman, karena ini juga cost gitu ya. Jadi membangunnya mulai pelan-pelan nih. Ada kami dipimpin oleh manajer marketing, kemudian ada departemen event gitu ya. Ada yang namanya sub departemen event gitu ya. Nih. Ini sub departemen event gitu ya, tak warnain event. Itu fungsinya adalah cari lead baru gitu. Ada cari lead baru, ini tugasnya. Ini ada apa? Orang-orangnya, ada orang event organize. Ada orang event organize, itu mengorganize apa? Dia mengorganize event online, webinar, kemudian penyuluhan ke RT-RT atau event di outlet. Jadi ada orang event organize itu online, penyuluhan atau event di outlet. Itu memang orang event. Jadi dia memang mahir banget membuat event, membuat operatornya dan ininya gitu. Kemudian ada juga pemateri gitu ya, pemateri. Kemudian ada CS yang tugasnya itu mencari peserta untuk hadir event. Kemudian ada juga orang konseling menelponi pelanggan-pelanggan untuk hadir di event offline kami. Jadi kalau orang event organize itu namanya, kalau teman-teman di sini mungkin Markom, marketing communication, itu ada event online, ada event penyuluhan, itu kita keluar pematerinya eksternal keluar ke RT-RT, ke RW-RW gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian setelah dapat dari online dan penyuluhan ini, maka kita membuat event di outlet itu untuk agar datang. Nah, dia juga produktif, dia mendatangkan traffic, produktivitasnya, dan menjualkan produk. Apa targetnya, performanya juga dia jumlah transaksi dan omset. Mau nggak? Tetap orang namanya orang marketing gitu kan. Kemudian ada juga namanya orang farmer gitu ya. Ada orang namanya orang farmer gitu ya. Orang farmer itu tugasnya apa? Kunjungan ke pelanggan. Itu ada yang kunjungan ke pelanggan, itu ada yang karena pelanggan komplain, ada pelanggan yang dia omsetnya mahal, dia membeli kita barang-barang obat-obat mahal gitu ya. Ada juga yang belko. Belko itu adalah orang-orang yang punya banyak follower, kayak Pak Lurah, Pak Kiai gitu ya, kiai-kiai gitu ya. Ada juga pelanggan ultah. Kemudian ada yang loyal gitu ya. Kemudian juga ada yang megang WhatsApp marketing untuk broadcast gitu ya, untuk menanyakan sembuh tidak sembuhnya. Jadi apotek digital kalau bisa bikin program begitu beli, itu dia bisa mengingatkan obat habis di broadcast gitu ya, obat mau habis, itu saya senang banget. Ini karena ini saya menggunakan manual nih. Menggunakan sistem Excel, kemudian kita tahu obat habis atau sembuh atau belum itu ya, kita follow up dengan robot gitu ya. Kemudian pengelolaan grup WhatsApp, ada orang yang mengelola grup WhatsApp. Kemudian ada CS closing. Nah, ini ada CS closing. Terus produktivitasnya apa? Tetap ini dia juga produktivitasnya adalah online dan jumlah transaksi. Kemudian ada yang canvassing gitu ya. Ada ini perawat, bidan, sales resep dokter, sales instansi gitu ya. Ini apa performanya? Juga sama omset. Kemudian ini yang kita baru bangun, itu adalah online, itu adalah di marketplace. Kemudian ada TikTok, ini belum kita bangun. Kemudian ada di website. Nah, ini performnya juga ada. Nah, ini adalah struktur organisasi kami di divisi marketing, gitu ya. Jadi membangunnya pelan-pelan satu persatu, gitu ya. Nah, kita lanjut nih ke permainan yang tadi ya, ngumpulin database gitu ya. Nah, ini kita bagaimana ternyata teman-teman, kita itu kalau teman-teman yang di pelosok-pelosok itu ternyata ini apotek kami, di sini apotek kami ya. Di sini apotek kami. Ternyata pelanggan-pelanggan loyal kami itu adalah pelanggan-pelanggan orang gunung yang ada di sini. Ini menarik nih. Jadi orang-orang gunung gitu ya, orang-orang gunung itu ketika dikunjungi, didatengin gitu ya, itu loyalnya minta ampun kepada kita. Akhirnya loyal ini. Jadi di sini ini kan nggak padat penduduk nih, nggak padat penduduk.
Nah, ini ketika datang ke sini gitu ya, ini kita datangin ke mereka itu bahagianya minta ampun. Maka apa yang bisa pelajari, dan ini mereka nggak punya nomor handphone, orang tua kok, orang tua nomor handphonenya nggak punya nih, kita nggak punya dia nomor handphone, tapi begitu tahu apotek kita dia akan balik terus, bolak-balik terus gitu. Nah, kemudian kita juga nyebar leaflet info kesehatan dari RT ke RT gitu ya, dari RT ke RT. Itu dari RT ke RT kita sebar leaflet ini dari RT ke RT. Ini apalagi database, lagi-lagi kita ke database. Nih contoh, ini adalah leafletnya ya, ini leafletnya, beri member, grab database, follow up buat grup-grup gitu ya. Nah, kita juga pernah nih ambil database dari counter-counter, database dari counter handphone. Nah, ini dari nomor handphone ini kita ketik, kemudian kita WA. Kita WA untuk kita pakai pihak ketiga, tapi seolah-olah bukan kita yang WA. Lur, dapat info katanya ada apotek baru buka gitu ya. Bapak ibumu tolong dikasih info, ada cek kesehatan gratis di sana gitu. Jadi kalau keblokir pun enggak masalah gitu. Jadi tidak pakai nomor utama. Kemudian kita juga pernah kuliah online by WhatsApp masuk grup gitu ya. Kuliah online by WhatsApp masuk grup. Ini kita kuliah online itu penyuluhan obat-obatan by WhatsApp gitu ya. Di grup RW, kantor kerja, kelurahan, dan kita punya data pelanggan-pelanggan gitu ya. Nah, ini. Tapi ingat, data-data pelanggan ini kita follow up karena mereka udah kenal kita. Jangan sampai teman-teman itu masuk ke grupnya orang tiba-tiba broadcast, wah etikanya nggak ada tuh, etikanya nggak ada gitu. Nah, nota undian sembako, kami juga pernah membuat nota undian sembako nih, nota undian sembako juga nih di sini. Nah, ini kita ngambil database gitu ya, kita ambil database, kita follow up juga, kita follow up pelanggan, kita follow up ke pelanggan kita gitu. Nah, kemudian ada cek kesehatan resep itu ya, resep ini kita ambil nomor handphone, kita juga ngambil nomor handphone ini gitu ya. Kita masukkan ke grup gitu, lewat member gitu ya, kita jual member. Nah, itu kemudian semua dari database itu kita masukkan ke dalam kolam namanya grup WhatsApp. Kami punya seratusan grup WhatsApp ya. 100 sampai 300-an grup WhatsApp. Saya udah nggak ngitung. Karena udah bukan saya yang ngelola gitu ya. Nah, itu kemudian apa yang dilakukan adalah bagaimana kita membuat kolam dan memberikan kita kesempatan untuk shadow apotek. Di grup itulah apotek kita membuat apotek tanpa apotek. Tapi saya rasa hari ini itu dulu dari saya teman-teman gitu ya. Bagi saya kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya, pengalaman-pengalaman yang saya berikan. Kalau itu kita ketemu lagi di event-event yang selanjutnya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Rizka gitu ya. Terima kasih Pak Andi. Bangun. Nih, saya tiru nih. Yuk bangun. Mana pertanyaannya gitu ya. Yuk tanya yuk. Ini Pak Andi loh guys. Pak Andi gitu ya Pak. Ada pertanyaan nggak? Ya ayo Mbak Uswatun, Mbak Nurul, Mbak Irma, Mas Rizal. Yang tadi bilang mau udah dikasih lihat langsung sama Pak Andi kan tadi struktur organisasi marketingnya dari timnya Pak Andi. Jadi buat teman-teman yang mau nanya langsung chat di kolom chat. Ini ada Mbak Irma Nadia yang excited sekali nih ya Pak, Mbak Irma ya. Lagi dinas malam, semangat banget ikut webinar Bapak. Oh harus ini. Karena yang ngantuk auto nggak jadi ngantuk nih, ngalah-ngalahin nonton bola kayaknya Pak Andi ya. Ada pertanyaan gitu ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan saya yang tanya kalau gitu Pak Andi. Boleh. Pak Andi, tadi kan untuk ini ya, kunci utamanya itu adalah database. Jika teman-teman yang baru buka apotek,
Kemudian misalkan udah 1 tahun berjalan Pak Andi, udah punya nih database yang mungkin ya 1.000 ya, misalkan 1.000 minimal 1.000, tapi masih nggak tahu nih ngelolanya. Harus diapain sih untuk yang pertama kali gitu Pak Andi? Langkah pertama untuk ngelola database tersebut. Mungkin Iya. itu dulu Pak Andi pertanyaannya. Ini pertanyaannya sama dengan Mbak ini. Jadi teman-teman mau nggak mau kita itu adalah konsultan kesehatan. Ini satu materi sendiri ya. Saya menyampaikan materi ini 2 jam Mbak. Gitu. Oh. Kalau mau teman-teman mau ngadain apotek digital, mau ngadain workshop offline gitu ya, silahkan. Ini 2 jam sendiri gitu. Jadi dari misalnya ada 1.000 database gitu. Pertanyaannya adalah apakah 1.000 database ini, Rizka, kenal kamu sebagai seorang konsultan kesehatan? Apakah dia sudah save nomormu? Dan apakah dia udah tahu kamu konsultan kesehatan? Dan sebaliknya, apakah kamu udah save nomor handphone kamu? Nomor handphone mereka? Apa dampaknya di sini? Di sini dampaknya muncul di status. Lalu status WhatsApp ya, status WhatsApp. Apa yang harus Anda lakukan adalah posting, bukan obat, bukan jualan, posting info kesehatan. Pertama, kemudian kamu buatlah grup WhatsApp gitu ya. Grup WhatsApp, layani mereka. Layani mereka pertama, yang kedua, setiap hari harus ada copywriter. Seorang apoteker harus pintar sekarang mulai copywriter untuk info-info kesehatan yang memancing diskusi di grup. Memancing diskusi di grup. Maka grup WhatsApp itu adalah shadow apotek. Kalau saya ngomongnya itu adalah shadow apotek. Saya itu apotek saya belum buka ketika saya buka cabang. Ketika saya awal, ini menjawab juga pertanyaannya Mbak Wulan ya. Ketika saya buka cabang gitu ya. Ketika saya buka cabang apotek gitu ya. Ketika saya buka cabang apotek, itu misalnya apotek saya di sini, tim saya gitu ya. Tim saya itu udah bergerilya penyuluhan di sini, 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 penyuluhan untuk apa? Ambil database. Dan itu sudah langsung mendatangkan omset. Dari situ kita sebelum buka apotek itu udah ngomset. Terus setelah penyuluhan ini kita masukkan ke grup WA. Masuk grup WA, 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 masuk grup WA. Itu. Dari grup WA itu kita pasti ada transaksi. Pasti ada transaksi. Maka enggak kita gimana caranya 10.000 database yang masuk ke grup. Nanti setelah dia masuk ke grup, kemudian apotek kita sudah buka, maka grand opening itu mereka kita undang ke apotek. Kita undang di apotek. Maka kita plot. Hari ini sekian 100 orang, hari ini 100 orang, hari ini 100 orang, hari ini 100 orang, hari ini 100 orang, 100 orang, terus kita putar itu. Nah, disitulah kita akan menemukan pelanggan yang namanya pelanggan VVIP. Pelanggan VVIP ini kita bikin grup private. Grup private apa? VVIP member. VVIP member ini grup dia dan keluarganya dan apoteker kita. Kalau perlu ada dokter. Itu. Jadi kita punya grup private banyak sekali tuh. Gitu ya. Dah, setahun Anda konsisten melakukan ini, kalau misalnya apotek Anda tidak punya hasil, tanya ke saya. Ingat, ini bukan sprint, tapi ini maraton. Maraton itu apa artinya? Konsisten. Udah ini aja gitu. Fokus ke ini, konsisten gitu ya. Maka
setidaknya Anda harusnya dengan peran Anda sebagai apoteker 10 juta, 15 juta itu pasti dapat. Itu. Setahun Anda ngelakuin ini 10 juta, 15 juta pasti dapat tuh net profit. Paling enggak omset sampai 150, 200 sampai 150, 200 itu pasti dapat itu. Itu. Nah, gimana caranya? Ini Priok. Kalau bagi saya ngomongin anak-anak ideologi saya ya, saya punya anak-anak. Saya karyawan saya itu ada 3. Yang pertama adalah karyawan biasa itu 8 jam kerja. Ada karyawan profesional itu dari K24, dari Kimia Farma yang saya hire, saya orang-orang manajemen masuk ke tempat saya. Kemudian ada anak ideologis. Anak ideologis ini adalah apoteker yang mau belajar sama saya selama 2 tahun, terus nanti saya modalin. Nah, pasti apoteker anak-anak ideologis ini 27 jam kerja di tempat saya. Dia nggak punya waktu belajar cari uang gitu. Dia saya ajari selalu cari Priok. Kalau hanya untuk cari Priok 10 juta, 15 juta, cara itu tadi itu pasti saya ajarkan. Jadi kalau konsultan yang namanya konsultan kesehatan itu ini tadi, dan ada yang pertama adalah personal branding. Yang pertama tadi itu yang saya bahas, yang kedua adalah personal branding, saya latih personal brandingnya sebagai apoteker. Yang kedua adalah bagaimana dia menguasai 100 macam penyakit gitu ya, ringan tanpa tindakan medis, dan pemilihan obat yang manjur dan cepat sembuh. Itu saya latih itu di situ. Jadi saya latih di situ. Kemudian yang ketiga adalah follow up pelanggan yang seperti tadi, ada grup, ada macam-macamnya itu tadi. Kalau hanya 10 juta, 15 juta, 20 juta lah. Enggak sampai 20, saya pernah ngalaminya ini sampai anak-anak ini sampai 15 juta net profit. Itu bisa. Berbeda lagi pertanyaannya adalah kalau teman-teman mau bermain playing rich, bermain kaya, mau mendapat 100 juta net cash, 1 miliar net cash, maka cara bermainnya sudah berbeda. Cara bermainnya adalah mulai manajerial tuh. Mulai manajerial, bahkan kalau untuk 1 miliar net cash nggak mungkin manajerial, tapi adalah challenge saya itu tuh di angka itu sih. Saya saat ini 1 miliar net cash, gimana memecahkan angka 1 miliar net cash itu, maka challenge-nya adalah tidak manajerial lagi, tapi bagaimana the real business owner, bagaimana membangun pilar-pilar bisnis itu, banyak unit bisnis, income streaming. Nah, maka tahapannya tadi kalau hanya 10 juta sampai 15 juta, maka apoteker sendiri bisa tuh. Apoteker sendiri dengan tadi bisa. Tapi kalau sudah mulai mau angka 100 juta sampai 200 juta gitu ya. Ini harus sudah mulai manajerial. Ini 20 sampai 100 juta ini harus sudah mulai manajerial nih, net kan ini, maka harus mulai the real owner. Saya rasa wah banyak banget nih pertanyaannya. Iya, banyak ya, langsung Pak. Gila. Sudah bangun. Ya, gimana ya? Udah membara. Saya mau liburan nih ya. Pak izin bertanya, apakah ada tips untuk menjual obat sehingga stok obat tidak bersisa saat sudah? Apakah ada teknik marketing tersendiri? Nah, ini teknik Rabiatul, ini tadi, grup ini tadi. Nah, grup inilah caranya gitu ya. Caranya. Kemudian obat yang NIR-ED itu kami jadikan satu rak khusus. NIR-ED itu adalah kalau bisa diretur, maka bagian orang yang retur yang tanggung jawab. Kalau tidak bisa diretur, maka kita masukkan ke 100 macam penyakit ringan ini. Konsultan apoteker. Maka kalau Anda dikenal sebagai konsultan, Anda bisa tuh. Irman. Dari berbagai penyuluhan atau proses mengumpulkan data ada kendala Pak. Kendalanya biasa, banyak kendala. Tapi namanya kita gitu, ya kendala itu yang harus kita hadapi gitu ya. Dibangun di kota Pak, jauh dari Gunung Semeru. Mengingat tadi banyak pelanggan baik Pak, ya loh di tempat saya itu
ya, di kota-kota itu juga kita kota-kota juga ada penyuluhan, ada ini gitu ya. Di kota Jogja malah kota Jogja ada penyuluhan di tempat arisan selama masih ada tempat kendalanya banyak, ada peserta yang kalau di tempat banyak lah deh, ada RT gitu. Sayangnya saya sudah nggak melakukan ini ya gitu ya. Kalau mau kendala bisa undang aja manajer saya gitu ya, undang manajer saya untuk bisa jelasin tuh. Saya hanya bisa melihat gambaran besarnya nih, boleh gitu ya. Oke Rizka, saya rasa itu ya. Saya senang sekali berbagi di sini, Riz. Sukses, bahagia saya dapat undangan dari teman-teman Apotek Digital. Sukses semua. Luar biasa sekali. Sukses untuk teman-teman. Mari kita maju bareng-bareng untuk membesarkan Indonesia, membesarkan apoteker Indonesia. Terima kasih Rizka. Terima kasih Pak Andi. Ini pertanyaannya satu pertanyaan, tapi itu benar-benar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya, Pak Andi. Jadi saya tadi cuma nanya satu, tapi mau nanya ini, Pak Andi langsung jelaskan tanpa saya tanyakan, seperti itu Pak Andi. Kemudian mungkin ini kan pertanyaannya udah nggak ada, waktu kita juga sisa 10 menit, boleh dong Pak Andi ya, mungkin ada closing statement atau ada hal yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman kita yang mungkin baru mulai bisnis atau istilahnya ya baru mungkin berdiri 1 tahun, itu kan banyak ini ya Pak, naik turunnya ya Pak ya, untuk apotek gimana tetap bisa bertahan dan gimana biar omsetnya di tahun berikutnya tuh bisa lebih tinggi gitu Pak Andi. Boleh, bentar ya. Adik-adik, saya ada event namanya Miliarder Mindset. Miliarder Mindset. Ya. Ini setiap Selasa dan Kamis jam 5.30 sampai jam 7. Mohon maaf, ini pagi. Pak Andi, Event ini share screen ya. Share screen ya. Saya nggak kelihatan ya, sebentar. Ya, belum Pak Andi. Di Zoom ya, berarti ya. Saya share screen nggak kelihatannya. Jadi saya ada event gitu ya, event Miliarder Mindset. Ini kenapa saya mengadakan event Miliarder Mindset ini? Ini adalah event untuk sharing cara berpikir para miliarder gitu ya, cara-cara berpikir, pikiran-pikiran miliarder untuk sharing ke teman-teman. Kenapa? Karena banyak di luar sana itu orang-orang dengan pikiran kecil. Maka kalau teman-teman ingin jadi pebisnis, itu teman-teman harusnya 24 jam pikirannya itu tentang bisnis. Karena Anda harus 24 jam pikirannya tentang bisnis, maka support system Anda, pasangan Anda itu harus berbicaranya tentang bisnis. Kalau pasangan Anda udah berbicaranya terus-menerus tentang bisnis, maka itu jadi tuh. Pasti itu nanti bisnis Anda jadi. Tapi yang bermasalah itu ketika pasangan Anda itu tidak berbicaranya tentang bisnis atau tidak support. Nah, karena kita belum tentu pasangan kita itu juga bicara tentang bisnis, maka teman-teman butuh yang namanya guru. Nah, di sini ini guru ini berbicara tentang bisnis. Kemudian tim engine Anda, karyawan-karyawan Anda, karyawan itu ada tipe yang enak diajak ngobrol tentang bisnis. Maka itu harusnya Anda jadiin tangan kanan. Itu untuk berbicara tentang apotek Anda. Gitu. Nah, support system ini itu kita juga adanya adalah Miliarder Mindset. Nah, Miliarder Mindset ini juga menjadi alat support system teman-teman untuk selalu berbicara cara berpikirnya, mengambil keputusan pebisnis. Silahkan teman-teman kalau mau ikut, silahkan hubungi saya atau hubungi tim saya atau hubungi Mbak Rizka, boleh gitu ya. Atau mungkin nanti saya mau minta feedback teman-teman lewat Japri juga boleh. Nanti coba saya ada nggak tim saya yang bisa memfollow up teman-teman gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau sukses di bisnis apotek atau bisnis apapun, support system ini yang teman-teman harus bangun. Ini teman-teman yang harus bangun. Kalau masih pikirannya 8 jam kerja, enggak jadi. Enggak jadi gitu. Enggak jadi gitu. Itu. Nah, ini apa yang ingin saya sharing ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa
bareng-bareng membangun bisnis. Dan ingat, ciri-ciri ini itu selalu membicarakan gagasan. Selalu membicarakan gagasan bisnis. Selama Anda selalu membicarakan gagasan bisnis, maka tempat berkumpul Anda adalah orang-orang hebat. Tapi kalau di lingkungan ini Anda selalu membicarakan kejelekan orang lain, nggak akan kemana-mana. Kejelekan karyawan, kejelekan orang lain, itu nggak akan kemana-mana. Karena ini pikiran orang kecil. Pokoknya kalau ada komunitas, ada grup WhatsApp yang membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan komunitas orang lain, segera live. Itu merusak pikiran Anda. Itu saya, Rizka. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi, karena ini masih ada waktu, Pak Andi, saya penasaran kenapa diadakannya jam 5.30 sampai jam 7 pagi, Pak Andi? Biar saya bisa teriak-teriak, bangun, bangun, bangun! Ini jawabannya benar-benar ya Pak Andi ya, biar rame gitu ya. Enggak. Jadi saya itu punya support system. Ini kita buka ya. Saya itu punya support sistem jadwal gitu ya, karena visi saya itu pebisnis kelas dunia yang tingkat keimanannya setara dengan para sahabat Rasul. Maka saya punya karyawan yang khusus bangunin saya jam 3 pagi untuk tahajud bareng. Nah, setelah jamaah subuh, itu saya memanfaatkan waktu saya kunci waktu saya untuk menebar manfaat itu jam 5.30 sampai jam 7. Ini miliarder mindset. Nah, ini jadwal saya, rutinitas saya nih. Pokoknya saya memanfaatkan waktu ini itu agar tidak tidur. Jadi saya kunci, karena saya yang ngisi dan guru saya yang ngisi, saya yang baca buku, saya yang ngisi, artinya saya tidak mungkin tertidur. Karena ini pesertanya udah ada 100 konsisten, 100 owner apotek semua gitu. Nah, dan sebenarnya cerita jam 5.30 sampai jam 7 itu adalah alasan saya sedang nyari teman untuk membaca buku pikiran-pikiran para miliarder. Itu aja sih gitu. Tapi ada temennya gitu. Saya sedang nyari temen gitu kan. Kalau sendiri kan males. Itu alasannya. Itu Mbak. Terungkap di sini ya Pak Andi ya. Dan ini tuh salah satu menurut saya habit-habit yang mungkin habit-habit baik yang bisa dicontoh oleh owner apotik ya Pak Andi ya. Ya Pak Andi ya. Bener banget. Oke, mungkin ini kalau masih ada pertanyaan mau dijawab nggak Pak Andi? Karena masih ada 5 menit. Sampai aku besok lagi. Kita ke ini udah jam 9, saya waktunya juga. Oke. Siap Pak Andi kalau begitu. Terima kasih atas waktunya Pak Andi, atas sharingnya. Banyak banget hal-hal yang didapat ya pastinya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran dan masih pengen banget belajar bisnis apotik, bisa langsung japri Pak Andi atau kepoin Instagramnya, follow Pak Andi karena followersnya tadi masih sedikit ya teman-teman. Miliarder mindset gratis. Gratis Mbak, gratis. Anda nemenin saya secara konsisten itu udah bayaran saya buat puas saya. Oke. Serius. Ini saya mau tepuk tangan Pak, karena nggak ada yang tepuk tangan, saya tepuk tangan sendiri deh Pak. Gratis Mbak Wulan. Oke. Gratis. Jadi akhirnya habis subuhan saya juga punya teman buat saya baca ya Pak ya. Maksudnya ikutan nih ngobrol bareng dan dapat banyak manfaat. Karena emang setelah subuh sampai menjelang pagi tuh banyak godaannya buat tidur kembali. Nih jadi harus dibuat berpikir otaknya. Oke, terima kasih Pak Andi. Ini seru banget sih seminar malam hari ini. Mungkin saya tutup buat teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga semuanya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-sharing ke teman-teman lainnya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu kembali di seminar-seminar berikutnya. Yo, bangun. Oke. Terima kasih Pak Andi. Sampai bertemu di Balikpapan Pak Andi. Menjalankan bisnis apotik seringkali melelahkan dan bikin pusing kepala. Saat hitung keuangan, baru sadar, kok uangnya kurang ya? Belum lagi saat menemukan stok expired. Rugi, untung ditemukan sendiri. Kalau terlanjur diberikan ke pasien, gimana? Apalagi kalau ditemukan dinkes, bisa dipenjara. Duh, pusing.
pusing, butuh liburan. Liburan malah nggak tenang karena kepikiran apotik terus. Serba salah. Tapi sekarang ngurus apotik jadi praktis dengan apotik digital. Sebuah sistem apotik berbasis cloud yang sangat lengkap, handal, dan dapat diakses di mana saja. Cukup dengan menginput transaksi, laporan dan analisis akan disajikan otomatis untuk Anda. Dengan apotik digital, Anda dapat fokus untuk mengembangkan bisnis apotik Anda. Selamat tinggalkan cara lama. Temukan di Google Play, download on the App Store. Menjalankan bisnis apotik seringkali melelahkan dan bikin pusing kepala. Saat hitung keuangan, baru sadar, kok uangnya kurang ya? Belum lagi saat menemukan stok expired. Rugi, untung ditemukan sendiri. Kalau terlanjur diberikan ke pasien, gimana? Apalagi kalau ditemukan dinkes, bisa dipenjara. Duh, pusing. Butuh liburan. Liburan malah nggak tenang karena kepikiran apotik terus. Serba salah. Tapi sekarang ngurus apotik jadi praktis dengan apotik digital. Sebuah sistem apotik berbasis cloud yang sangat lengkap, handal,